Selamat pagi anak-anak. Bapak mulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak memulai pada mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Duduk siap, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas. Selanjutnya Bapak pengen tahu di sini siapa saja yang masuk. Silakan sekretaris. Rega Arista Pak, sakit. Rega Arista. Ya. Kita doakan Rega semoga cepat sembuh ya dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah menyampaikan materi di geografi ini tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang vulkanisme Pak. Betul sekali. Pintar. Tepuk tangan buat Andin. Materi yang sebelumnya adalah materi tentang Vulkanisme. Baik anak-anak, apakah ada yang masih ingat tentang penjelasan Bapak sebelumnya terkait dengan vulkanisme? Berhubung ada yang ingat, ada yang tidak ingat, maka Bapak mau mengulas kembali tentang vulkanisme. Apa itu vulkanisme? Sedikit Bapak ulas. Vulkanisme jadi, vulkanisme adalah fenomena atau gejala akibat dari aktivitas magma yang menyebabkan terjadinya gunung api meletus. Bisa dipahami? Jadi vulkanisme adalah gunung berapi. Ketika magma itu sudah mendidih, maka dia akan meluap. Terus dia akan keluar dari gunung itu melalui retakan-retakan yang ada di dalam gunung. Kan terdiri dari batuan litosfer itu. Magma itu akan keluar dari retakan-retakan batu. Ketika magma itu keluar, itu akan menjadi sebuah letusan yang mengakibatkan yang namanya vulkanisme. Nah, itu apa saja? Ada lava yang dinamakan lava. Jadi lava itu dari gunung berapi itu meluapkan magma. Nah, kemudian magma itu akan sampai ke permukaan bumi, itu yang namanya lava. Terus kalau sudah mengalir sampai permukaan lebih jauh lagi, permukaan bumi yang lebih jauh lagi, itu namanya lahar. Tuh. Bedanya lahar dengan lava. Dari sini anak-anak sudah paham? Sudah. Ya. Selanjutnya Bapak akan mengingatkan kalian semua. Nah, Bapak meminta kalian supaya mempelajari vulkanisme itu di rumah agar lebih paham lagi. Dan nantinya ketika pertemuan selanjutnya, yaitu hari ini, Bapak ingin kalian ada yang maju presentasi dan mempraktekkan agar materinya bisa lebih difahami lah. Bapak pengen ada yang maju, tapi sebagian dari kalian mungkin ada 3 orang, ada yang presentasi, ada yang menjelaskan, dan juga ada yang mempraktekkan. Di sini anak-anak, Bapak sudah menyiapkan kertas. Ini sudah Bapak baca. Nanti salah satu kalian Bapak minta untuk mengambil. Dan yang diambil kertas itu terus kemudian namanya tercantum dalam situ, berarti dia adalah yang maju.
perwakilan saja ya yang mengambil. Ya. Silakan yang paling depan. Nah, silakan. Oke anak-anak, jadi teman kalian sudah ada yang maju 3 anak. Dan sebelumnya Bapak sudah menyiapkan alat peraga untuk praktek. Dan di sini nanti dipraktekkan oleh teman kalian bagaimana proses gunung berapi nanti meletus. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Yang di depan sudah siap? Sudah. Oke. Langsung saja dipraktekkan ya. Dijelaskan dulu. Ya. Silakan. Dijelaskan terlebih dahulu materinya, kemudian praktek. Baik teman-teman, jadi pengertian dari vulkanisme adalah proses geologi yang terjadi ketika magma dari dalam bumi naik ke permukaan melalui celah atau retakan di kerak bumi. Nah, proses ini menghasilkan letusan gunung berapi, lava, gas vulkanik, dan material piroklastik. Untuk proses vulkanisme itu ada 2. Yang pertama ada intrusi magma dan ekstrusi magma. Untuk intrusi magma itu magmanya masuk ke lapisan kerak bumi tapi belum sampai ke permukaan. Sedangkan ekstrusi itu magma keluar ke permukaan bumi dan menjadi lava. Jadi nanti yang dipraktekkan teman saya Maya adalah ekstrusi dari magma, yaitu magma yang keluar ke permukaan bumi dan menjadi lava. Oke, baik. Di sini saya mempraktekkan bagaimana cara gunung berapi ini meletus mengeluarkan lava dengan bahan-bahan. Yang pertama ada sabun cuci piring, yang kedua ada cuka, selanjutnya ada pewarna makanan. Ini berwarna merah ya teman-teman. Dan yang terakhir ada soda kue. Yang pertama-tama kita masukkan sabun cuci piringnya dahulu. Kita masukkan ke yang kedua kita masukkan pewarna makanan. Jadi ini praktek dari teman kalian untuk mempraktekkan gunung api meletus seperti apa itu. Yang selanjutnya ada soda kue. Biasa sederhana dari bahan dapur. Yang mudah didapat di mana saja. Dan yang terakhir ini proses pengelolaan lavanya kita menggunakan cuka. Kita langsung tuangkan ke dalam bahan-bahan yang sudah tercampur tadi. Ini sudah proses pengeluaran lava ya. Jadi yang keluar ini merupakan lava, yang magma dan lava yang keluar dari gunung berapi yang dari bahan-bahan yang sudah kita campurkan tadi. Ini prosesnya sangat alami, keluar sendiri. Ini bisa dilihat. Dukure bisa. Saya akan menjelaskan gejala vulkanisme dan dampak letusan gunung Merapi. Untuk gejala vulkanisme ada pra-vulkanisme dan pasca-vulkanisme. Untuk pra-vulkanisme yaitu gempa kecil, suhu meningkat, hewan turun dari gunung, dan suara gemuruh. Yang pasca-vulkanisme ada munculnya sumber air panas, gas belerang, dan mineral. Untuk dampak letusan gunung Merapi ada 2, negatif dan positif. Untuk negatif ada 3, abu vulkanik membuat gangguan pernafasan dan pencernaan udara. Abu vulkanik membuat gangguan bernafas dan pencemaran udara. Yang kedua adalah dingin, yaitu merusak infrastruktur dan sungai. Yang ketiga menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi. Untuk positifnya ada 3 juga. Yang pertama ada sumber air panas dan mineral muncul. Yang kedua, material vulkanik seperti pasir dan batu bisa dimanfaatkan. Yang ketiga, menjadi objek wisata dan penelitian geologi. Oke, silakan dari anak sudah presentasinya, sekarang ditutup. Baik, terima kasih teman-teman. Presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik anak-anak, itu tadi adalah presentasi dari teman kalian mengenai bagaimana proses vulkanik itu terjadi. Apresiasi untuk teman kalian yang ada di depan, tepuk tangan. Baik, itu tadi adalah presentasi dari teman kalian. Saya harap setelah ini kalian bisa lebih memahami tentang proses terjadinya gunung berapi meletus yang dinamakan vulkanisme. Nah, setelah ini barangkali dari penjelasan teman kalian tadi ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Pak, izin bertanya, bagaimana vulkanisme itu dapat mempengaruhi iklim? Oke, pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Putri. Jadi dari vulkanisme itu ada yang namanya abu vulkanik itu nanti akan menyebar ke atmosfer sehingga menutupi pada cahaya matahari yang nantinya akan menyebabkan perubahan iklim dan bisa menyebabkan pendinginan. Jadi yang awalnya kena matahari jadinya panas karena abu vulkanik menutupi matahari jadi namanya dingin. Itu contoh salah satunya abu vulkanik. Selanjutnya ada yang bertanya lagi yang belum paham? Saya Pak, Iya, silakan. apa yang menyebabkan vulkanis itu terjadi? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Tapi kali ini Bapak lemparkan ke teman-teman. Barangkali ada yang mau menjawab. Oh, ada yang mau menjawab? Ya, Silakan. jadi vulkanisme disebabkan oleh pergerakan lereng tektonik yang menyebabkan tekanan dan panas pada mantul bumi sehingga magma dapat naik ke permukaan. Jawaban yang sangat bagus. Beri tepuk tangan. Jadi itu tadi ya. Karena pergerakan lereng bumi yang menyebabkan magma itu naik ke permukaan. Satu pertanyaan lagi. Saya Pak, Oh, ada yang bertanya, silakan. bagaimana cara memantau aktivitas gunung berapi? Saya lemparkan lagi. Barangkali mau ada yang mau menjawab. Saya, Ada yang mau menjawab? iya. Silakan. Jadi caranya itu yang pertama menggunakan seismografi untuk mendeteksi gempa bumi, yang kedua mengamati perubahan bentuk gunung berapi, yang ketiga menganalisis gas vulkanik, dan yang terakhir ada pemantauan secara fisik. Jawaban yang sangat bagus. Beri tepuk tangan. Jadi tadi ya, untuk mengamati gunung berapi dengan cara seismografi. Saya kira itu saja. Semoga ilmu yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat. Saya kira pertemuan hari ini saya tutup. Kalau saya ada salah kata atau penjelasan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Saya Muhammad Senior, pamit undur diri. Wassalamualaikum.